Seringkali kesombongan itu membelenggu diri kita. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati dan ketaatan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Yesus di dalam Injil hari ini meminta kepada Petrus untuk duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Satu ajakan Yesus ketika Petrus dan teman-teman dalam upaya mencari ikan itu sia-sia. Mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus katakan, dukin alto, bertolak ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu. Mereka sudah berjuang sepanjang malam untuk menangkap ikan, tetapi pada akhirnya sia-sia. Dengan tangan hampa, mereka tidak mendapat tangkapan apapun. Tetapi ketika Petrus berhadapan dengan Yesus, Yesus mengatakan satu ajakan yang luar biasa. Tebarkanlah jalamu dan bertolak ke tempat yang dalam. Duk in altum hanya bisa akan terjadi kalau orang memiliki dua hal: semangat, ketaatan, dan kerendahan hati. Kita tahu bahwa Simon Petrus adalah orang yang pakar di bidang kelautan, pantai, tangkap menangkap ikan. Karena memang dia dekat dengan seluruh alam sekitar laut. Karena memang dia seorang nelayan. Ketika Yesus menyuruh dia untuk tebarkan lagi jala menangkap ikan, bukan pada waktunya, Petrus sekali lagi sebagai manusia, kalau dia tidak memiliki ketaatan dan kerendahan hati, tidak mungkin dia melakukan itu. Karena dia tahu dengan pasti kapan harus menangkap ikan. Bukan pada siang hari orang menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi pada Petrus? Petrus mengatakan, karena engkau Yesus, Tuhan, menyuruhnya, maka aku akan melabuhkan jala juga. Taat dan rendah hati. Buahnya adalah mereka boleh menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa. Maka hasil ketaatan dan kerendahan hati dari Petrus dan teman-temannya terjadi ketika Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi kamu akan menjala manusia. Betapa indahnya firman Tuhan hari ini menggugah kita semua. Maka kalau kita berkaca juga dari bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil umatnya untuk mengubah diri dan menyelaraskan hidup dengan Tuhan. Dan diharapkan orang tidak memegahkan diri atas manusia, tetapi
tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, sebab kita semua adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, seringkali kesombongan itu membelenggu diri kita. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati dan ketaatan. Tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah diri, karena semua yang kita terima, yang kita punya, datang dari Tuhan. Maka tugas kita adalah mengucap syukur setiap saat atas begitu banyak berkat, talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita tidak menyombongkan diri? Karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran seseorang. Seorang yang bernama Ron Edmondson itu pernah menyampaikan kepada kita semua ciri pemimpin yang sombong atau angkuh. Dia mengatakan begini, para pemimpin sombong akan sangat mudah jatuh dalam kegagalan memimpin. Ketika mereka menjadi seorang pemimpin yang sombong, itu biasanya mereka tidak mau mendengarkan saran atau masukan orang lain. Mereka juga membuat pembelaan diri untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, melindungi posisinya bagaimanapun caranya, mengambil kesempatan untuk membangga-banggakan kepemimpinannya. Mereka gagal untuk melihat kekurangan pribadi dan tidak melibatkan Tuhan saat berada di posisi tertinggi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk taat dan rendah hati. Dan ketika kita diminta oleh Tuhan untuk duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam, di sana kita akan berhadapan dengan sekian banyak tantangan. Tetapi jangan takut, bahwa di balik tantangan ada peluang besar bagi kita untuk menemukan banyak lagi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Asal kita taat dan rendah hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.